Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ayat Quran dan hadis akan menampilkan tayangan studi kasus mengenai larangan riba dan anjuran sedekah. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Ya Allah, terakhir pembayaran kita hari ini, tapi uang aku masih kurang. Gimana ya? Ki, kenapa kamu mulai terus? Iya nih, hari Senin kan terakhir pembayaran UKT, tapi uang aku masih kurang. Oh iya, aku sih mau bantu kamu, tapi ada ketentuannya. Aku minjemin kamu uang, tapi nanti kamu ngasihin lebih ke aku. Gimana tuh? Lebih gimana maksudnya? Itu sebagai jasa minjemin uang ke kamu. Nanti kamu ngasih uang lebih ke aku. Oh gitu ya. Ya udah nggak apa-apa deh, aku lagi butuh banget. Emangnya kamu perlu berapa sih? Uang aku kurang 1 juta lagi sih. Oh, itu Kamu aku bisa ada. bantu? Aku ada. Ini 1 juta. Makasih. Aku kira-kira balikinnya harus kapan? Nanti 7 hari setelah ini kamu harus balikin dengan bunga yang lebih. Bunganya berapa? Sekitar 10%. Oh gitu ya. Oke, nanti 7 hari lagi aku kembaliin ya. Makasih banyak ya. Ya, makasih. Aku pulang dulu ya. Iya, Dadah. dadah. Mau aku bayar sekalian Kamu sendirian aja, Ki. Ya, lagi bingung nih, Din. Bingung kenapa, Ki? Kemarin kan uang UKT aku kurang, terus Adan nawarin aku buat minjem ke dia, tapi harus ada bukunya gitu. Dan sekarang aku bingung ngembaliinnya gimana. Kamu nggak tahu ya kalau itu termasuk ke perbuatan riba? Riba itu apa? Riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Ya udah, ini alhamdulillah aku punya sedikit rezeki. Siapa tahu bisa bantu kamu lah buat bayar ke si Ahdan. Ini beneran gitu. Iya, nggak apa-apa, buat kamu aja. Makasih banyak nih. Udah rezeki kamu ya, sama-sama. Ini sih. Kiki, duduk. Ini aku mau ngembaliin uang bekas kemarin, ini udah aku tambahin sesuai kemarin. Oh iya. Aku hitung dulu ya. Oh ya, udah pas Kiki, makasih. Oke, makasih banyak ya, Iya. Dan. Adara, aku ngajak kamu ngobrol di sini bukannya untuk gibah juga ya, soalnya kan ini ada teman kita nih. Menurut aku dia udah melakukan sesuatu yang salah. Kalau kita biarin kan kita juga dapat dosanya juga kan. Kamu tahu kan Kiki sama Ahdan? Oh iya, emang kenapa? Jadi Kiki itu kan kemarin dia kesulitan buat bayar UKT-nya. Terus dia terpaksa buat pinjem ke Ahdan, tapi sama Ahdan disuruh kembaliin uangnya itu dilebihin. Kan itu termasuk ke dalam riba ya. Ya iyalah Dit, itu kan riba. Emangnya Kiki nggak tahu? Iya, makanya kemarin sama aku dikasih tahu juga Kiki mengenai riba, dan alhamdulillah dia juga udah mengerti, dan insya Allah kan dia nggak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Terus ahdannya gimana? Makanya dari itu tujuan aku ngobrol sama kamu ini supaya aku ada teman lah buat ngingetin Ahdan. Mending sekarang kita temuin aja Ahdannya supaya kita bisa ngomonglah baik-baik sama Ahdan bahwa apa yang dilakukan ke Kiki itu kan itu perbuatan yang tidak baik ya, perbuatan yang mengundang dosa kepada Allah. Ya udah yuk, daripada kita ikutan dosa. Assalamualaikum. Ada apa datangan kemari? Jadi tujuan kedatangan kita berdua sama kamu itu kita mau ngobrol-ngobrol lah sama kamu terkait apa, Dan boleh?
Kemarin aku dengar kamu minjemin uang ke Kiki ya? Oh iya, awalnya itu niatnya mau membantu Kiki sih. Terus dilebihin ya? Sama aku dilebihin itu sebagai tanda jasa. Ya makanya dari itu dan tujuan kita datang ke sini tuh kita kan teman baik kamu ya, sepatutnya kan teman baik saling mengingatkan kepada temannya yang berbuat kesalahan. Nah kesalahan kamu itu kamu minjemin uang ke Kiki tapi kamu minta tambahan untuk kembaliin uangnya kepada kamu kan. Emangnya salah? Niat aku cuma mau membantu Kiki loh. Emang benar niat kamu itu membantu Kiki, tapi yang salahnya itu melebihkan nominal pengembalian pinjaman karena itu termasuk ke dalam riba. Oh begitu. Tapi lebih baiknya gimana? Ya baiknya kalau kita minjemin uang ke orang yang nggak ada boleh lebihnya itu, kan lebihnya itu termasuk ke dalam perbuatan riba. Nah kamu udah tahu kan sekarang riba itu apa. Nah apalagi ke Kiki itu kan teman baik kita. Masa sih kamu tega gitu ngasih uang ke Kiki, ngasih pinjaman ke Kiki, tapi kamu minta lebihnya, sedangkan Kiki itu kan lebih butuh banget uang ya buat bayar UKT-nya. Oh gitu ya. Ya dan atau enggak kamu lebih baik sedekah aja, itu sangat dianjurkan loh. Oh iya, makasih sarannya Adit, Adara. Aku tidak akan mengulanginya. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Ayat ini menerangkan riba yang dimaksudkan sebagai hadiah atau memberi untuk memperoleh lebih. Riba adalah pengembalian lebih dari utang. Kelebihan itu ada kalanya dimaksudkan sebagai hadiah dengan harapan bahwa hadiah itu akan berkembang di tangan orang yang menghutangi. Lalu orang itu akan balik memberi orang yang membayar utangnya itu dengan lebih banyak daripada yang dihadiahkan kepadanya. Riba seperti itu sering dipraktekkan pada zaman jahiliyah. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa perilaku bisnis seperti itu tidak memperoleh berkah dari Allah. Ia tidak memperoleh pahala darinya karena pemberian itu tidak ikhlas. Oleh karena itu, para ulama memandang ayat ini sebagai ayat pertama dalam tahap pengharaman riba sampai pengharamannya secara tegas. Yang pertama ada dari surah An-Nisa ayat 161 yang berisi isyarat tentang keharaman riba. Yang kedua ada dari surat Ali Imran ayat 130 bahwa yang diharamkan itu hanyalah riba yang berlipat ganda. Lalu yang ketiga ada Al-Baqarah ayat 278 yang mengharamkan riba sama sekali dalam bentuk apapun. Ada pula yang memahami ayat ini sebagai penjelasan yang berkenaan dengan pemberian kepada seseorang dengan maksud memperoleh balasan yang lebih. Nah, balasan lebih itu diantaranya terhadap pengembalian utang. Itulah yang disebut riba dalam ayat ini, dan banyak ulama yang memperbolehkannya berdasarkan hadis berikut. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan suatu pemberian, dan beliau juga memberikan balasan terhadap pemberian tersebut. Beliau memberikan balasan atas hadiah seekor unta perahan yang diberikan kepadanya, dan beliau tidak menyangkal pemiliknya ketika dia meminta balasan. Beliau hanya mengingkari kemarahan pemberian hadiah itu karena pembalasan itu nilainya lebih daripada nilai hadiah. Hadits ini berdasarkan riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhu. Akan tetapi, berdasarkan hadis itu, yang dibenarkan sesungguhnya adalah membalas dengan lebih suatu pemberian, bukan membayar utang lebih dari seharusnya. Memberi dengan maksud memperoleh balasan lebih dari yang diberikan menunjukkan ketidakikhlasan yang memberi. Hal ini juga tidak dibenarkan. Allah berfirman, "Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih." Surat Al-Mudathir ayat 6.
Salah satu bentuk pemberian yang dimaksudkan untuk memperoleh balasan lebih adalah memberi dengan maksud agar orang itu patuh pada yang memberi, mau membantunya dan sebagainya. Itu juga tidak dibenarkan karena tidak ikhlas. Secara lahiriah, larangan dalam ayat itu ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi juga dimaksudkan untuk seluruh umatnya. Adapun yang akan dilipat gandakan oleh Allah baik pahalanya maupun harta itu sendiri adalah pemberian secara tulus, yang di dalam ayat ini diungkapkan dengan istilah zakat. Secara harfiah berarti bersuci. Zakat ini maksudnya sedekah yang hukumnya sunnah, bukan zakat yang hukumnya wajib. Orang yang bersedekah karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan dilipat gandakan pahalanya atau balasannya oleh Allah dalam minimal jumlah 700 kali lipat, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Di samping itu, sedekah juga akan melipat gandakan kekayaan pemilik modal. Hal ini dapat terjadi karena sedekah bisa memperkuat daya beli masyarakat secara luas. Kuatnya daya beli masyarakat akan meminta pertambahan produksi. Pertambahan produksi akan meminta pertambahan lembaga-lembaga produksi, seperti pabrik, perusahaan, dan lain sebagainya. Pertambahan lembaga-lembaga produksi akan membuka lapangan kerja sehingga dengan sendirinya akan meminta pertambahan tenaga kerja. Pertambahan tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli mereka dan seterusnya. Demikianlah terjadi siklus peningkatan daya beli, produksi, tenaga kerja, dan sebagainya. Sehingga ekonomi yang didasarkan pada pemberdayaan masyarakat luas itu akan selalu meningkatkan kemajuan perekonomian. Sedangkan perekonomian yang didasarkan atas riba, yaitu pengembalian lebih dari utang, selalu mengandung eksploitasi yang lambat laun akan memundurkan perekonomian. Surat Ar-Rum ayat 39 merupakan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah ketika sedang melakukan kegiatan keagamaan dan memungut sumbangan atas dasar untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ini dijelaskan bahwasannya Allah membenci riba dan perbuatan riba itu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riba pada ayat ini memberi gambaran bahwa riba yang disangka orang menghasilkan penambahan harta dalam pandangan Allah itu tidak benar. Yang benar itu zakat atau sedekahlah yang akan mendapat pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pengharapan bahwa kita akan mendapatkan hadiah atau mendapat harta lebih itu saja sudah tidak benar. Dalam ayat ini tidak ada petunjuk bahwa riba itu haram. Jadi, ayat ini hanya berupa peringatan untuk tidak melakukan hal negatif. Mengingat ayat ini merupakan ayat pertama atau tahap pertama yang membahas atau yang melarang tentang riba. Al-Faryabi meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, dulu orang-orang melakukan jual beli dengan memberikan tenggang waktu pembayaran hingga waktu tertentu. Ketika tiba waktu pembayaran, namun si pembeli belum juga sanggup membayar, si penjual menambahkan harganya dan menambahkan tenggang waktunya. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian mufasir ada yang berpendapat bahwa riba tersebut bukanlah riba yang diharamkan. Riba dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak didasarkan oleh keikhlasan, seperti pemberian hadiah dengan harapan balasan hadiah yang lebih besar. Ulama lain seperti Al-Alusi dan Sayyid Qutb memilih pendapat bahwa riba dalam ayat itu adalah tambahan yang dikenal dalam muamalah sebagai yang diharamkan oleh Syafi'i. Beberapa hikmah yang amat besar yang dengan diharamkannya riba antara lain karena satu, riba menghilangkan faedah berhutang yang menjadi tulang punggung gotong royong atas kebajikan dan takwa. Yang kedua, riba menimbulkan dan menanamkan jiwa permusuhan antara beberapa individu manusia. Yang ketiga, riba melenyapkan manfaat dan kepentingan yang wajib disampaikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan menderita.
Yang keempat, riba menimbulkan mental orang yang suka hidup mewah dan boros serta ingin memperoleh hasil besar tanpa kerja keras di atas kesusahan orang lain. Dan terakhir, riba merupakan jalan atau cara untuk menjajah orang karena yang meminjamkan tidak dapat mengembalikan pinjamannya.